Lima Bogor menggunakan Eraport, sedangkan sekolah-sekolah lain pada umumnya menggunakan PDSS manual. Alhamdulillah kita di Kabupaten Bogor hanya ada 2 madrasah aliyah negeri yang menggunakan Eraport. Jadi sudah sistemnya online begitu. Jadi ketika sekolah lain gonjang gaji, kita baik-baik saja. Kenapa? Karena deadline PDSS waktu itu 6 sampai 31 Januari. Batas akhir 31 Januari, ternyata banyak sekolah, total ada 343 sekolah SLTA termasuk MAN di Indonesia yang bermasalah. Anaknya atau peserta didiknya tidak bisa ikut SNBP karena sekolahnya gagal mendaftarkan siswanya ke PDSS sampai batas 31 Januari. Kalau MAN Lima Bogor, alhamdulillah saya dibantu oleh tim PTN berhasil melakukan upload PDSS pada tanggal 21 Januari. Berarti masih 10 hari sebelum batas waktu. Alhamdulillah, jadi gak ada masalah. Ketika sekolah lain rame begitu ya, sampai di Tangerang sekolah di Lego, salah satu SMA negeri, tapi bukan SMA 17 ya, saya tidak bisa sebut nama. Itu juga gagal, tapi untuk pemerintah waktu itu memberikan keleluasaan tambahan waktu 4 dan 5 Februari. Tapi itu pun sampai hari ini masih ada lebih dari 100 yang gagal siswanya belum ikut SNBP. Itu terkait dengan SNBP. Selanjutnya, terakhir, apa kegiatan putra putri Bapak Ibu ketika selesai ujian? Masih ada. Yang pertama tentu kita menunggu hasil nanti SNBP bagi putra putri Bapak Ibu yang sudah daftar. Ingat, tugas sekolah, tugas madrasah hanya sampai ikut membantu memastikan berhasil daftar. Masalah nanti diterima atau tidaknya pada akhirnya itu menjadi kewenangan panitia pusat, ya, panitia pusat penerimaan mahasiswa baru, ya, karena terpusat tidak di satu kampus saja. Nah, terkait dengan pendampingan kuliah Bapak Ibu, MAN Lima Bogor melalui saya dan tim PTN itu tidak hanya ngurusin yang SNBP, karena SNBP hanya 45% dari total seluruh siswa kelas 12. Kami makanya bisa Bapak Ibu silakan konsultasi langsung melalui koordinator BK, Sensei atau Ibu Sarifah, atau melalui wali kelasnya, kita akan bantu. Makanya Sensei selama dari Oktober sampai dengan nanti bulan April Mei itu tim PTN berubah fungsi menjadi tim konsultan. Kami sampai menjelang maghrib melayani satu persatu Pak, jadi nggak sekelompok-kelompok, satu persatu kadang-kadang sampai sore menjelang maghrib baru pulang gitu. Kenapa? Karena ingin memastikan jurusannya benar, ingin memastikan kampusnya terjangkau, ingin memastikan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh panitia pusat itu bisa terpenuhi. Ya, walaupun kami kadang-kadang suka kesal juga, ada bapak ibunya kayaknya sini fakta ya, betapa sabarnya di PTN. Ada fakta, kami udah teriak-teriak, kalau orang tuanya PNS jangan coba-coba memasukkan informasi penghasilan orang tua asal-asalan. Gak boleh, karena kan udah ketahuan ya di PNS golongan 1 saja udah berapa. Ini orang tuanya PNS golongan 4, gajinya dipastikan lebih dari 5 juta. Tapi itu anak karena ingin nanti biaya UKT-nya rendah, memasukkan data berapa penghasilan orang tuanya, 500.000 per bulan. PNS bapaknya golongan 4, gajinya dipastikan dari gaji doang, belum tunjangan-tunjangan itu 5 juta lebih. Tapi berhubung dia terpengaruh oleh bisikan dari luar, bukan bisikan dari dalam gitu ya. Kalau saya udah ngomong, kalau untuk input data tanya ke tim PTN gitu ya. Ternyata apa alasannya? Kenapa kamu masukin 500.000? Biar kalau diterima nanti di kampus itu pas penentuan biaya kuliahnya per semester supaya ringan. Akhirnya tulis lagi 500.000. Ya nggak bisa kan, datanya PNS itu masuk di database sistem. Itu yang pertama, tugas di PTN mendampingi sekolah untuk daftar akun sekolah di PDSS dan akun siswa seluruhnya, mau SNBP ataupun tidak, akun siswa daftar di PDSS. Yang kedua, kegiatannya adalah memberikan pendampingan pemetaan. Karena Bapak Ibu, untuk tugas kita sebagai madrasah hanya ikhtiar. Ikhtiarnya ini ada, misalnya dari 5 orang, jurusan yang sama atau beda, tapi ingin masuk kuliah di jurusan yang sama, universitas yang sama lewat jalur SNBP. Mustahil lulus semua. Dari awal sudah mustahil. Minimal hanya 1 tuh yang bisa lulus. Berarti kan 4 dipastikan gagal. Nah, tugas tim inilah yang memetakan. Tolong kamu kalah ya, karena nilai kamu kalah misal. Jadi kamu ke kampus yang lain. Jurusannya boleh jurusan yang sama. Nah, tugas tim PTN memetakan seperti itu diantaranya. Itu untuk SNBP. Selanjutnya, tugas tim pendampingan juga tidak sebatas SNBP, melainkan juga sekolah kedinasan. Kami kita ada
ya sekolah kedinasan banyak, ada Poltekkes, diantaranya nanti ada SPPD dan seterusnya. Tugas dipenden terus sampai dengan dari pendaftaran sampai hasil pengumuman. Itu sekolah kedinasan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sekaligus juga untuk yang mengingatkan ya, bagi putra putri Bapak Ibu nggak bisa masuk SNBP karena nggak masuk eligible, ada tersedia peluang untuk masuk PTN tanpa tes, ya sama seperti halnya SNBP tanpa tes, yaitu melalui jalur SPAN PTKIN. Ya, SPAN PTKIN ini berarti dari jalur rapot sama pakai tes. Ya, akan tetapi ini berlaku untuk semua siswa Mandima Bogor tanpa terkecuali. Ya, hanya saja ini fokus hanya untuk kampus-kampus atau universitas di bawah naungan Kementerian Agama. Contohnya UIN, itu ya semua UIN di Indonesia itu bisa. Ya, itu PTKIN. Selanjutnya kami pun mendampingi yang paling akhir, termasuk yang paling seksi, yaitu SNBT. Kalau zaman saya namanya UMPTN atau dulu SNBPTN. Ya, seleksi masuk perguruan tinggi dengan melalui jalur tes. Sekolah memang nggak mengadakan bimbel karena sekarang kalau untuk bimbel seperti itu, guru di madrasah manapun atau di SMA manapun memang tidak dicetak untuk ahli mendampingi siswa untuk bisa menjawab soal tes SNBT. Tidak, itu mah biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga bimbel di luaran. Dan memang tidak melakukan kerjasama itu karena khawatir ada salah sangka bisnis dan sebagainya. Kami memberikan fasilitas, silakan tuh informasi. Ada banyak bimbel di dekat kita di BSD yang berkualitas. Ya, contoh fakta ya. Contoh fakta. Tahun kemarin siswa Mandima Bogor ada 24 orang yang ini ikut bimbel di Nurul Fikri. Maaf, saya bukan orang Nurul Fikri, juga tidak ada kerjasama dengan Nurul Fikri, ini contoh saja. Nah, tahun kemarin 24 orang yang ikut bimbel di Nurul Fikri dan 24-nya lulus SNBT 100% berarti kan. Ada yang lebih bagus dari Nurul Fikri, misalnya Ganesha Operation BO. Saking bagaimana gak masalah, mau bimbel dimanapun silakan. Bagaimana keuntungannya apa sih ketika peserta didik kami ikut bimbel di luar? Keuntungannya cuma satu, bukan finansial, yaitu ketika siswa kami lulus diterima di PTN favoritnya yang diinginkan oleh putra putri Bapak Ibu, itu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami. Jadi sekali lagi kemanfaatannya buat siswa-siswi adalah dia bisa menatap masa depannya melalui jalur PTN yang difavoritkan. Bagi madrasah juga menambah citra positif tentunya ya. Saya kira terkait dengan kegiatan akademik, karena nilai saya nilai akademik, terkait kegiatan madrasah yang pertama, yang kedua adalah pendampingan putra putri Bapak Ibu sampai dengan masuk PTN atau bahkan termasuk PTS. Karena banyak PTN swasta bonafit, favorit yang berkualitas dan harganya terjangkau di sekitar kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sekedar informasi akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa lagi, biasa lagi, itu aja. Jadi kami mengurus komite, mengantarkan, membantu madrasah dan juga mewakili bapak dan ibu untuk anak-anaknya sampai ke tingkat ujian sudah beres, sudah tidak ada apa-apa lagi selain kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi kesepakatan kita di awal tahun. Itu aja sudah tidak ada bahasa. Untuk aman digunakan komite menentukan biaya yang ujian tidak ada. Sudah beres. Senin sudah mulai pun ujian. Hanya saya bertanya, kami ini bertanya setelah ujian biasanya sudah ada perjalanan ijazah lewat wisudanya karena atau perpisahan karena diayakan atau mau diadakan atau tidak, ya terserah bapak dan ibu selaku orang tuanya. Kalau merasa berat, dulu kenal. Hayang, maka gimana nanti pelaksananya ada di bapak dan ibu. Karena tugas kami mengantarkan sampai ujian, anggaplah sudah selesai, tapi belum selesai karena kan baru hari Senin pelaksananya. Gitu bapak dan ibu, silakan saya minta tanggapan dari bapak dan ibu. Perwakilan dari sini, maka dari sini dulu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Pencerahan buat kita semua. Juga saya ucapkan terima kasih kepada tadi Bapak Bagian Dampingan. Alhamdulillah tak terasa
3 tahun hampir berlalu Pak ya. Ya, betul. Ingin ucapkan jazakallah khair kepada semua yang telah membimbing putra-putri kami di sekolah ini. Terkait dengan pelepasan Pak, secara pribadi saya sangat mendukung sekali pelepasan ini. Kegiatan pelepasan ini bukan kegiatan rutin Pak ya. Kita anak-anak juga perlu mungkin nanti ada ke depannya ingin ada memori yang baik lah ya, di sekolahnya. Ada saya juga pernah sekolah Pak, walaupun cuma S3 gitu Pak ya. Alhamdulillah setiap tahun pasti ada pelepasan. Oleh karena itu mari kita sama-sama Pak bikin anak-anak itu bahagia, bikin anak itu untuk memiliki memori yang baik ya, mobil khususnya di sekolah kita ini. Jadi saya sangat mendukung sekali untuk kegiatan pelepasan ini. Namun demikian tentunya ini berkaitan dengan nanti ada finansial ya, ada anggaran yang harus kita bicarakan lebih lanjut. Oleh karena itu, mari kita bicarakan terkait dengan anggaran itu agar ini tidak membebani kita semua. Jadi kita laksanakan dengan baik, dengan happy, tapi tidak juga membebani terkait dengan anggaran yang akan kita gunakan nanti di acara pelepasan. Bisa jawab Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang mungkin terutama gitu mereka ingin memberikan gitu di akhir sekolah gitu untuk memberikan kenangan gitu, terutama untuk guru-gurunya wali kelas terutama gitu. Untuk biaya-biayanya mungkin nanti kan bisa dicari kesepakatan ya Pak gitu. Dari mana biaya itu agar supaya tetap terlaksana gitu. Yang penting semua para orang tua tidak memberatkan. Apabila ada yang memberatkan ya kita ambil protein yang terbanyak aja gitu Pak. Gitu. Mudah-mudahan sih berjalan dengan lancar dan tidak ada yang simpang siur yang memaksakan gitu ya Pak ya, tidak ada gitu. Mudah-mudahan sih nanti di akhir pelepasan itu semua siswa juga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Karena kan kemarin ada yang salah satu siswa yang berpisah ya Pak ya, meninggal dunia ya Pak. Perkenalkan dulu, nama saya Sartono dari Kabasi. Masalah ini karena ini anak saya keempat. Ya, jadi nomor 1, 2, 3 ini keempat. Jadi pasti bicara masalah ini. Bagi kami ya mengikuti acara-acara yang sudah saya Pak. Masalah beda nanti bisa dimusyawarahkan kembali. Dan barangkali tadi Bapak mengatakan masalah kualitas sekolah ini. Saya katakan kualitas sekolah ini bagus. Ya. Anak saya lulusan di sini, ini juara di sini. Ya, lulus kuliah di UNJ itu komplit. Ya. Anak saya kedua juara di sini, masuk UIN jalur prestasi komplit juga. Ya, yang ketiga ini bekerja sambil kuliah. Yang keempat ini nanti rencana tidak kuliah dulu, tapi saya suruh untuk kursus bahasa Inggris dan memperdalam agamanya ini. Tahun depan baru kuliah. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ragu menyekolahkan anaknya di sini. Saya saksinya anak saya untuk urusan prestasi, semua anak saya berprestasi. Kecuali yang keempat ini kurang berprestasi. Belajar Bu. Ada itu juga urusan modal. Modal sebelumnya 3 tahun, tapi jangan gitu. Jadi itu saja barangkali dulu ya. Jadi saya dulu diadakan untuk berpisah karena ya anak-anak perlu barangkali foto, isu dan sebagainya. Sama saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak yang kami hari ini perwakilan kelas 12.1, kelas 12.2, 3, 4, 9 ada ini. Tentu begitu. Siap ya? Ya udah. Yang merasa anaknya di kelas 12.1, kelas 1 mewakili.
Apa ini Pak Pesta? Ya udah ada di sini. Ya. Mungkin nanti kita ikut, tidak di sini. Baju tadi berapa? Tahu nggak itu? Kan yang tahu yang enggak kita sih. Laki-laki nggak tahu. Ya, sound sistemnya, pakunya. Bingung sih, bingung berapa menentukannya. Kalau tiba-tiba, setuju Pak? 300.000. Berapa Pak? Kan itu ya. Jadi kudu dirinci dulu, nanti sudah baru dilempar berupa surat. Pak, ini loh Pak, si rapatnya nih, rinciannya ini snack, sound system, lagu kan gitu ya, biar jelas supaya tidak tinggal sudon. Ya, jadi jangan sekarang, udah tuntasnya ini aja. Sekarang butuh banyak komite, nanti kami ini menentukan rapat dengan komite juga, ya yang bikin komite. Ya, nanti disitu bisa libatkan guru Pak Indra kan guru. Pak Indra, panggungnya di mana posisinya, berapa lebarnya kan perlu guru. Oh iya Pak, orangnya segini, di mana biasa nyewa panggung, berapa. Jadi saya libatkan juga tuh wali kelasnya. Jadi sekarang ya, supaya simpel, singkat, ibu tunggu surat hasil rapat komite, perwakilan itu tadi ini, kemudian nanti ada wali kelas, baru nantinya dirinci, ibu dapat hasilnya sudah atau tidak. Itu masuk dari saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa menambahkan ya Bu. Mungkin terkait betul kata Pak Alek, kita mungkin akan didapatkan perwakilan mungkin dari Ibu dan Bapak yang di sini untuk kita ke pihak sekolah. Mungkin kan saya juga sama, orang baru dan anak saya baru satu di sini, kita nggak tahu biaya yang tahun kemarin berapa, ya kan rinciannya apa, saya tidak tahu. Mungkin saya tetap akan ide saya ya Bu ya, mungkin bisa diterima dengan Bu semua, dan nggak mungkin juga kita sebagai orang tua apalagi punya kesibukan masing-masing ya Bu, nggak mungkin untuk harus terlibat acara perpisahan bla 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 kayak gitu. Mungkin saya akan mendengarkan, saya akan minta ide ke Ibu semua untuk saya serahkan ke pihak sekolah. Itu aja ya Bu ya. Maksudnya dari perwakilan guru yang sudah terbiasa mereka melaksanakan perpisahan untuk anak-anak kita. Itu aja Bu. Setuju ya Bu ya. Nanti mungkin masalah biaya nanti kita akan rapatkan dan kita bentuk surat. Kalau memang Ibu setuju, mungkin ada pertanyaan tanda tangan ya. Enggak. Oke, itu aja Bu dari saya, dari perwakilan komite. Mudah-mudahan semua setuju. Itu aja ya Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh personal yang ada di Maklima Bogor mengucapkan mohon maaf lahir batin. Kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang penuh barokah. Ya. Nanti aja lah, udah lama kan belum tahu. Sekarang apa supaya kita kerja konsentrasi, usahakan anak-anak kita supaya mendapatkan nilai yang terbaik pada saat ujian nanti. Terima kasih. Sama-sama duduk acara ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah.